Terima kasih pemirsa, Anda masih di Presisi Petang. Pemirsa Polri TV, kami kedatangan tamu spesial di studio, yakni mantan Wakapolri dan juga Kadif Humas Polri, yang terhormat Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Nanang Soekarno, yang akan membahas mengenai pandangan transformasi Polri Presisi. Selamat sore Bapak Izin. Selamat sore Mbak Mera. Sore Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi gimana Pak masuk ke Mabes, ke pintu Humas, seperti apa melihatnya Bapak sekarang? Ya, saya nostalgia nih ya. Dan saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur yang Maha Kuasa. Saya pun kesini juga dadakan juga, ya untuk bisa hadir di sini. Dan saya ya terkaget-kaget terus terang saja. Kan saya pernah di sini kurang lebih setahun dulu. Dan suasana masih satu lantai di bawah dan semua umpel-umpelan lah. Umpel-umpelan, baik. Oleh karena itu waktu itu kita mengusulkan tentang bagaimana membangun humas. Gitu. Dan ini luar biasa. Dan tentunya ini menjadi bagian dari kepolisian yang sangat luar biasa mendukung. Kenapa begitu? Karena selalu ada CEO, Kapolri kan CEO. Tapi ingat ada CMO. CMO itulah Chief Marketing Officer. Polri adalah Kadif Humas kan, dengan jajaran. Nah ini sangat penting sekali. Lebih penting daripada yang lain, kenapa? Karena polisi itu kan semuanya adalah humas sebetulnya. Semua anggota Polri bintang 4 sampai di depan adalah sebenarnya humas. Kenapa? Karena dia ke lapangan sama-sama. Nah tentunya disinilah kuncinya bahwa CMO yang bisa mengglorifikasikan bahwa semua anggota Polri adalah humas. Adalah humas. Humas itu harus ada jiwa-jiwa humasnya di dalam setiap individu Polri ya Pak. Nah ini Bapak setelah memasuki purna tugas sebagai anggota Polri dengan jabatan terakhir sebagai Wakapolri, apa kesibukan Bapak saat ini? Ya saya ngomong cucu pasti itu. Ngomong cucu, baik. Tapi sekarang sudah besar cucunya, sudah nggak bisa diatur. Akhirnya saya mencari kesibukan tentunya kan. Nah kebetulan saya memang dari dulu aktif di komunitas otomotif, apakah motor, mobil. Dan di sana mungkin juga tetap saya mengemban tugas kepolisian sebetulnya untuk menjadikan mereka tugas community policing kan. Karena itu tidak pernah lepas tugas ini sebagai pemolisian masyarakat itu di sana. Yang kedua, saya aktif di APNI sekarang. Kebetulan dipaksa untuk menjadi ketua APNI. Mau tidak mau ya Pak? Ya, teman-teman mungkin merasa butuh gitu untuk menjadi ketua APNI. APNI itu adalah Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia. Padahal saya nggak punya tambang dan tidak tahu nikel. Nah, tapi ini tantangan buat saya untuk bisa kembali menyampaikan, menampilkan tentang nilai-nilai. Itu hari-hari saya sekarang. Baik, dan Bapak melihat transformasi Polri Presisi di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo saat ini seperti apa Pak? Ya, saya kira luar biasa ya. Presisi itu nilai yang luar biasa, yang menjadi cita-cita nilai. Kan begini Mbak Mira, bahwa dimanapun organisasi itu ada 3 hal yang bisa dibahas. Yang pertama, pasti ada visi, misi, goal. Jadi kalau organisasi ada visi, misi, goal di atas, semua orang level atas sampai paling bawah mesti tahu visi, misi, goal kita apa. Nah, tadi sudah ada kan presisi kan? Presisi, betul. Nah, di kiri itu, istilahnya di kiri itu ada manajerial namanya. Ada struktur, sistem, strategi, 3S. Sistem, structure, strategi, 3S itu, manajerial. Satpung, Satwil sama. Nah di kanan ada namanya budaya sebetulnya. Budaya itu adalah kebiasaan, kepolisian kan, kemudian values, nilai-nilai, kemudian habit. Nah saya ingin nitipkan sebetulnya di samping sistem, structure dan strategi. Jadi mari sama-sama di setiap level kita ingat bahwa kita punya kebiasaan, values dan habit. Nah, tugas pemimpin di semua level adalah mengingatkan di 3 ini. Biasanya kita sibuk di sini, di struktur, sistem, strategik. Pasti itu pinter semua gitu. Nah, begitu di budaya, di kebiasaan, habit ya, kemudian di nilai, values, dan di beliefs, itu
jarang diarahkan anggota. Karena kalau yang kiri tadi itu menyangkut otak lah gitu, menyangkut logika. Di kanan itu lebih menyangkut hati. Nah, jadi kalau kita bertugas dengan hati nurani, dengan nilai-nilai, dengan values, maka akan seimbang dengan tadi. Mencapai visi, misi, goal itu ada keseimbangan antara sistem, structure, strategi, dengan habit, values, dan beliefs. Jadi bisa terintegrasi ya Pak semuanya. Kasar saya kalau ini duniawi, kalau ini ukhrawi, nah gitu loh. Betul. Nah harusnya kepolisian itu tiga-tiganya, karena kan pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dikedepankan. Nah di sini mungkin yang kita perlu sama-sama menyadari dan tidak mudah, karena ini menyangkut hati nurani. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai tribrata, catur prasetya, presisi itu bukan di otak, tapi di hatinya. Itu melalui tadi habit, values, dan beliefs. Kalau semua menjadi beliefs, maka ini mudah saja dicapai. Atau yang kedua, masalah tugas saya melihat wah luar biasa lah, nggak ada yang susah. Semuanya bisa diatasi. Masalah yang timbul kan sekarang yang tadi di sini. Ada yang melanggar kode etik, profesi, pidana itu di sini di kanan. Nah, jadi mungkin tugas kita bersama, termasuk humas di sini, secara berjenjang, ada mengingatkan kepada semua anggota di level apapun, bahwa kita perlu diingatkan lewat habit, lewat values, lewat habit dan beliefs juga. Values ya, bukan value. Kalau value itu materi itu, nah, nilai-nilai. Itu mungkin melihatnya. Nah, saya melihat secara struktural, sistemik, dan strategik itu sudah luar biasa. Nah, mungkin saya ingin bisa mengingatkan ini peran pimpinan di semua level, di semua satpung, di semua fungsi wilayah Satwil, untuk diingatkan anggota tugasnya para pimpinan di semua level untuk diingatkan tentang nilai-nilai yang ada agar merasuk di hatinya untuk menjaga tentang hal-hal yang lebih hakiki di Polri itu. Nah ini tugas Polri ini semakin kompleks Pak kalau kita lihat. Tantangan kedepannya kalau Bapak lihat seperti apa Pak? Apakah ada masukan mungkin untuk kami yang saat ini masih berdinas gitu? Ya saya kira ada zaman ada orangnya ya. Tantangannya makin berat, makin besar. Kenapa? Karena teknologi, kan? Kemudian digitalisasi, IT, nanti ada AI lagi nanti. Wah itu AI betul. Ya ada AI lah, AI ya. Saya bilang AI, supaya itu diantisipasi sekarang. Betul. Dan ingat kalau masyarakat kan, saya kan zamannya baby boomers, sekarang sudah zenial kan. Nah juga masyarakat itu sudah baby boomers, kemudian milenial, zenial. Nah ini tantangannya. Kalau disampaikan ada youth, woman, netizen, itu yang mesti disentuh oleh humas. Di kalangannya siapa? Kalangan baby boomers yang udah tua-tua kayak saya kan. Kemudian kalangan milenial dan zenial. Nah, yang zenial ini quote on quote dia lebih sulit diberikan sentuhan-sentuhan yang tadi di kanan itu. Karena dia sudah hari-hari pakai IT. Sudah kena terpaan ya, Pak. Jadi omongan orang tua mungkin sudah kalah dengan dia buka web, dia buka HP-nya dan sebagainya. Tantangan. Yang kedua tentang sekarang kan teknologi, machine. Tapi tetap kita harus ingat bahwa apapun teknologi, apapun machine itu tetap harus di omni atau di kolaborasi. Kan ada offline, ada online, tapi kita butuh offline. Nah, ada juga tadi mesin, tetap butuh human. Jadi antara mesin dan human tetap jadi satu. Karena tidak bisa juga menyerahkan sebenarnya kepada mesin, apalagi polisi kan. Jadi jangan khawatir, karena tetap kita butuh, mau ada AI apapun, butuh polisi yang human. Ya human, betul. Ya kita touch-nya human. Oleh karena itu mungkin tetap apapun, maka touching-nya adalah individually dan human. Itu penting buat kita. Teknologi apapun, maka harus touching-nya kepada masyarakat adalah sebagai human. Sebagai human. Ya. Baik. Kemudian Bapak ini Polri berhasil mempertahankan kepercayaan publik dari hasil survei terbaru. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri di angka 76,4%. Seperti apa pendapat Bapak? Ya bagus, luar biasa itu. Bagus.
Nah, pesan saya tentunya tidak hanya di angka yang perlu, bahwa tanggung jawab Kasatwil sampai level depan, Kapolsek, itulah menciptakan ini. Bukan hanya angka kemudian sebagai gambaran di media, tapi di lapangan yang penting itu kan. Nah, oleh karena itu dulu mungkin saya sering mengatakan bahwa hari-hari itu harus diteriakkan, awasi, koreksi, dan tegur kami. Itu ungkapan seorang polisi dimanapun, bahwa masyarakat tolong awasi kami, tolong koreksi kami, tolong tegur kami, agar kami bisa melayani, melindungi, melayani. Nah ini tanggung jawab nih tentunya. Angkanya sudah bagus, sekarang tanggung jawab semua Kasatwil, semua anggota di lapangan untuk mempertahankan itu. Caranya tadi itu, tampil di lapangan, menjadi pengayom, pelindung, pelayan. Hanya itu sebetulnya kuncinya. Tidak perlu disurvei pun, kalau semuanya itu seperti itu, menjadi Humas Polri kan. Tapi sebaliknya, satu orang saja anggota Polri yang berbuat, maka itu akan viral di mana-mana dan merusak semua. Semuanya, betul. Karena itu di mindset-nya saya ini Humas Polri, harus tampil yang baik dimanapun kan gitu. Harus jadi tampil prima ya Pak. Mau di syuting mau diapapun sedang keadaan baik. Betul. Nah itu mungkin tanggung jawabnya. Baik. Terakhir Bapak, apa saja pesan dan masukan Bapak untuk institusi Polri ke depannya dan juga bagi Humas Polri? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya yang sudah bagus dilaksanakan terus ya, sambil mengantisipasi tadi teknologi AI dan perkembangan masyarakat yang sudah sangat dipengaruhi oleh teknologi dan digitalisasi ini. Yang kedua tentunya kembali saya ingatkan bahwa di samping kita tadi baik di struktur sistem strategi, tapi diingatkan harus ada terstruktur dan terpola tentang pembinaan habit, values, dan beliefs, memasukkan di hati semua anggota di semua level tentang nilai-nilai Tribrata, Satu Prasetya, dan kode etik Polri. Itu sangat penting buat kita. Nah yang ketiga tentunya tampilan presisi itu bukan hanya di media, di lapangan, tapi di hati seluruh anggota. Nah ini mungkin tanggung jawabnya pimpinan di semua level untuk membenamkan itu di hatinya agar kepercayaan ini menjadi baik dan tampil di lapangan. Gitu. Yang kedua untuk Humas, saya ingatkan untuk Kadif Humas memang Kadif Humas adalah CMO, Chief Marketing Officer Polri. Sehingga dia harus tampil, tapi tidak hanya di Mabes, tapi bisa diemban oleh semua Kasatwil di lapangan, bahwa Kapolres, Kapolsek adalah CMO di wilayahnya. Jadi ada apa-apa di Polsek, ya tanggung jawabnya Kapolsek sebagai CMO-nya Polri di Polsek. Di Kabupaten tentunya Kapolres sebagai CMO-nya Polri di sana. Sehingga apapun jangan ujuk-ujuk tampil Kadif Humas. Apa-apa tampil Kapolri. Jadi harus Kapolsek lah. Dulu istilah saya adalah Chief of Police, yang sebenarnya adalah Kapolsek. Kapolsek adalah Chief of Police atau Kapolri di kecamatan. Maka dia tanggung jawab tampil untuk bisa menghandle semua humas. Tentang apapun dihandle. Saya Kapolsek di kecamatan ini. Apa yang Anda mau tahu, semua tanggung jawab saya. Kalau semua begitu, selesai kan? Iya, selesai. Jadi tidak perlu nunggu ke pusat ya Bapak? Perlu. Yang nasional baru Kadif Humas tampil. Yang kan tidak pernah ada kasus yang se-Indonesia kan? Se-provinsi juga nggak pernah ada. Se-kabupaten nggak ada. Pasti di Polsek. Kalau Polsek bisa dihandle oleh Chief of Police Polsek, maka dia kewenangannya sama dengan Kapolri kan, tapi di kecamatan itu. Sebagai CEO, sebagai CMO di situ. Dia handle semua, maka tidak akan viral kemana-mana. Yang penting kan ada masalah, antisipasi, kemudian solutif. Dibuka di forum dengan transparan, tidak boleh menutupi apapun. Betul. Itu mungkin saran saya, jadi jangan juga Humas berbohong, tapi fakta yang ada, kemudian dicarikan solusinya, diberikan kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Nah itu dia poinnya Bapak, terakhir fakta yang ada harus disampaikan ke masyarakat. Masyarakat, tapi sudah ada solusi. Sudah ada solusinya. Jadi masyarakat menerima ada solusinya, bukan terus jadi masalah. Masalah, tampung, akomodir, carikan solusi,
kemudian diviralkan. Sehingga hasilnya clear ya Pak? Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Nandan Soekarno. Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga telah berbagi informasi pesan-pesan kepada seluruh pemirsa Polri TV dan khususnya untuk anggota yang saat ini sedang menonton. Terima kasih Bapak. Terima kasih, salam presisi. Salam presisi. Dan tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.